Di sini itu sangat nggak ada manisnya lah, banyakan pahit gitu. Mas, kopi enak loh Mas, pahit enak kan Mas? Ya biar nggak tidur sore-sore. Kalau ini pahit kehidupan. Jadinya kalau yang mau minat ke Turki, terutama laki-laki itu ya pikir-pikir dulu. Assalamualaikum, ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat ya. Dan kebetulan kami semua di sini sedang berkumpul di rumahnya sahabat saya, Teteh Eni. Kalau pengen tahu siapa Teteh Eni ini, ada di videonya Teteh Sari Turki sebelumnya ya. Jadi di kesempatan kali ini adalah malam takbiran. Kami semua sedang berada di Turki dan kami sedang berkumpul dengan sesama tenaga kerja Indonesia. Jadi sedang takbiran, kita ngobrol-ngobrol cantik nih. Dan kebetulan banyak banget yang masuk ke channelnya Teteh Sari berbagai macam pertanyaan. Seperti sekarang nih, banyak banget Teteh lihat nih, Teh ada pekerjaan nggak buat cowok? Ini Teteh baru nih terima 2 detik yang lalu. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang ditemani oleh salah satu tenaga kerja Indonesia dan mau berbagi cerita dengan kita semuanya, yaitu Mas Tejo. Dan siapa sih Mas Tejo itu? Kita kenalan langsung dengan Mas Tejo ya. Assalamualaikum Mas Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mas? Kan bukan kabar ya. Baik. Kabar. Nah sekarang gini loh Mas, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih nih Mas Tejo sudah mau sharing dengan kita semua. Ya, dan sama-sama. makasih loh. Dan ini betul-betul banget sangat dibutuhkan oleh kami karena banyak banget orang Indonesia yang menanyakan ada job nggak sih Teh untuk orang pria maksudnya. Jadi banyak banget. Jadi kalau kemarin-kemarin itu perempuan yang banyaknya nanya ke saya, dan sekarang itu banyak banget prianya yang pengen kerja ke Turki. Nah sekarang kebetulan Mas ada di Turki dan makasih banyak udah mau gabung sama kita pada malam ini. Jadi mohon Mas perkenalkan diri dulu dong, siapa biar kita semua tahu gitu. Mangga Mas. Ya, saya Tejo dari Jawa Tengah. Sekarang sudah berapa lama sih Mas Tejo itu ada di Turki, dan gimana cerita awalnya Mas itu bisa memutuskan bahwa saya mau keluar negeri ke Turki untuk bekerja gitu? Saya itu berangkat bulan 2 ya, mungkin sekitar 4 bulan lah di Turki. Awal mulanya itu saya nggak minat sih kerja di Turki. Gimana bisa di Turki? Aduh, Turki loh Mas. Karena ini pilihan terakhir lah. Aduh, menyedihkan. Yang negara idaman atau yang mau dituju tutup semua kan karena pandemi corona ini gitu. Terus pilihan terakhir yang buka hanyalah Turki. Ya mungkin Memang jodohnya di sini ya Mas? Pelampiasan, bukan jodoh tapi terpaksa. Oke Mas, jadi berarti sekarang gimana Mas bisa nyampe ke Turki itu? Gimana proses untuk bisa bekerja ke Turki ini? Seperti apa sih Mas? Ya saya itu dari Indonesia yang jelas pakai agent lah. Nah, mungkin maksudnya saya bukan terlalu orang yang pandai masuk mandiri itu. Saya tetap pakai agent untuk kesini itu. Oh jadi lewat agent ya Mas. Terus pengalaman apa aja sih Mas yang Mas dapatkan ketika Mas sudah 4 bulan ini di Turki, dari awal Mas datang, kemudian bagaimana sih luka-likunya? Apakah Mas datang langsung bekerja atau bagaimana selama 4 bulan yang Mas alami gitu loh? Saya baru datang itu sudah di sini itu sudah lockdown, jadi saya nganggur 1 bulan. Di sini itu sangat nggak ada manisnya lah, banyakan pahit gitu. Mas kopi enak loh Mas, pahit enak kan Mas? Ya biar nggak tidur sore-sore. Kalau ini pahit kehidupan.
Oke. Jadinya kalau yang mau minat ke Turki, terutama laki-laki itu ya pikir-pikir dulu lah. Jo, kok ada kesan-kesan pahitnya? Gimana tuh ceritanya sampai ada kesan-kesan sampai pahit banget gitu? Padahal saya ngelihat sekarang udah ketemu kok happy-happy aja gitu loh. Coba cerita dong Mas. Happy mukanya, dalamnya nggak tahu. Wah, jadi Dari aktor awal nih. itu yang dari Indonesia ya, saya ke bandara itu diantar sama agent, terus di bandara saya transit di Doha itu sekitar 10 jam. Waduh. Jadi mungkin ya alternatif untuk pembelian tiket yang paling murah kali itu. Iya. Karena saya tahu itu setelah di sini sistem tiket murah itu bagaimana ya, mereka kan agensi mungkin mencari untung sebanyak-banyaknya gitulah. Iya betul banget. Terus kemudian Mas awal mulanya dapat agensi itu sendiri ada temen atau misalkan lihat Dari dari mana? media sosial atau dari mana tuh Mas? Saya lihat dari media sosial ya, terutama Facebook sekarang itu ya, tinggal Iya. kita mencernanya gimana Facebook itu. Oh iya benar. Karena banyak orang yang ngasih iming-iming palsu lah. Ya benar banyak yang tidak Mungkin sesuai. sekitar 50-50, nggak ada yang antara yang baik dan yang bohong itu. Nah sekarang waktu Mas memutuskan untuk kesini bayar berapa tuh di agensi dan berapa sebetulnya gaji yang dijanjikan oleh mereka untuk Mas? Saya kesini itu bayar ya sekitar 40 juta. 40 juta lah. Terus mereka ngiming-ngiming gaji itu $700, kalau dirupiahkan ya sekitar 9-10 juta. Iya betul benar. Itu yang 40 juta itu cash Mas saat itu juga gitu. Itu bertahap, ada DP dulu, nanti terus katanya yang handle job itu, tapi sebenarnya itu cuma abal-abal saja. Ya betul lah, pokoknya teori. Berarti Mas datang ke sini udah full lunas kan, berarti 40 Full juta. berangkat terbang tuh 40 juta harus full. Ya Buat, buat semua ongkos di operasional. sini ya, katanya, tapi sampai sini beda. Oh, terus Mas waktu berangkat tuh pakai visa apa sebetulnya ke sini? Kesini itu visa turis. Itu Mas udah tahu? Tahu. Nah, Boleh saya tahu visa turis itu. Enggak, maksudnya sudah diberitahu sebelumnya sama mereka. Ya sudah diberitahu kan. Kalau saya lihat itu visa turis itu yang paling berat di Asia. Kalau Europe seperti sini kan katanya Europe, tapi ya sebenarnya itu kan masih Timur Tengah. Betul banget. Terus Mas, misalkan sekarang nih Mas tinggal udah berapa lama sebetulnya di Turki? Saya di Turki dari bulan 2 sampai ini bulan apa ya? Bulan Juli ya, sekitar 4 bulan lah. 4 bulan maju. Nah sekarang Mas bisa kerja gimana itu? Apakah Mas cari sendiri atau memang ada agensi yang akhirnya memberikan pekerjaan sama Mas? Di sini itu kita ya benar-benar mandiri lah, maksudnya kita harus cari kenalan, banyak temen, itu yang terutama yang membantu kita di sini. Kalau kita mengandalkan agensi mungkin sampai 5 bulan pun akan nganggur dan tidak dapat pekerjaan yang layak yang kita maksudnya serg di hati gitu. Oh benar. Karena mereka ngurusnya itu kayaknya asal-asalan, asal ada kerjaan, entah itu maksudnya layak atau enggak, yang penting mereka ngasih kerjaan, itu pun masih menunggu juga, yang bukan waktu sebentar. Oh jadi berarti selama ini berarti boleh dikategorikan bahwa itu misalkan ada job di Turki itu untuk pria itu sebetulnya ada atau enggak sih Mas sebetulnya? Kalau kerja di Turki ada, tapi gaji yang tidak sesuai, jauh dari harapan. Oh berarti kan banyak banget nih Mas yang masuk ke TST itu nanya, teh ada job buat pria belum? Banyak apa enggak gitu. Jadi terkadang saya bingung untuk jawabnya. Berarti Mas yang bisa jawab dong. Berarti Ya. job itu ada. Job itu ada, tapi di sini itu masalah gaji kadang agak susah. Agak susahnya kadang maju mundur waktunya, nggak tepat waktu. Terus gajinya pun kurang dari cukup lah menurut saya, kadang di bawah Indonesia. Terus Ini masalah di UMR Turki sendiri. ya, masalah jam kerja pun di sini tuh sangat tidak teratur. Kerja itu di sini mayoritas 12 jam, itu bisa sambung sampai 13, 14, 15 jam. Kalau Itu pun nggak ada hitungan overtime atau lembur itulah. Maaf Mas, kalau di Indonesia kan 12 jam itu udah Iya, overtime. udah overtime. Hmm. Kalau di sini apa Mas? Di sini mayoritas 12 jam itu kerja 1 hari. Ya mungkin beda negara atau Jadi nggak ada yang namanya bayaran overtime. 15 jam itu misalkan 4 jamnya overtime gitu, enggak. ada sangat sedikit sekali, mungkin 10%.
Oh ada tapi nggak semuanya berarti Iya. bener dah. Nah sekarang berarti Mas gini, pengalaman Mas yang Mas alami itu kan betul-betul di luar prediksi Mas ya. Terus menurut Mas itu sendiri, bagaimana sih sebetulnya saran yang ingin Mas sampaikan ke teman-teman kita sendiri yang ada di Indonesia seperti apa? Karena terus terang seperti yang kita ketahui bahwa banyak banget negara yang memang menutup untuk tenaga kerja Indonesia, dan memang perlu kita akui bahwa yang dibuka itu hanya untuk Turki. Dan dengan seperti itu semakin banyak peluang yang akan disalahgunakan oleh orang-orang tertentu tentunya ya. Nah sekarang saya pengen Mas memberikan saran kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia khususnya harus seperti apa dalam menanggapi situasi di Indonesia yang seperti ini, dan kemudian situasi dan kondisi di Turki yang Mas sendiri tahu banget dari nol sampai seperti apa gitu loh Mas. Monggo. Ya, saya tahu keadaan di Indonesia sekarang kan lagi sangat susah juga pandemi corona ini. Tapi kalau untuk berpikir ke Turki, terutama laki-laki, jangan banyak bermimpi lah. Mungkin berpikir untuk 10 kali atau 20 kali lipat dulu. Karena di sini sangat susah, terutama gaji tidak sesuai, terus untuk tempat tinggal pun sangat susah di sini. Tidak segampang yang dibayangkan atau iming-iming agen-agen itulah. Berarti tidak sesuai ya. Ya, saya sangat berharap. Makasih banyak loh Mas atas. Oh ya, Sama-sama. Apa yang membuat Mas yakin dulu itu sebelum berangkat ke sini tuh yakin ini apa ya membuat Mas itu yakin untuk memilih Turki? Bukan yakin sih, saya itu sebenarnya pelarian ke sini ini. Karena Ya maksudnya itu yakin ini PT yang itu maksudnya Agensinya agensi bagus itu gitu. bagus gitu. itu sekedar feeling sih, karena kenalan pun di Facebook ya saya lihat orangnya kayak gimana, ya antara yakin gak yakin gitu aja. Karena seperti contoh dia maksudnya punya orang sebelum saya dari agen itu kan juga nggak ada yang dikontak, atau contohnya siapa yang pernah kesini, itu cuma yang ngasih foto-foto aja yang Oh, iya, itu berarti itu itu kebenarannya pun harus, kita harus kebenarannya ini. pun belum tentu benar gitu loh. Iya Mas, makasih banyak. Makasih Mudah-mudahan banyak. pengalaman yang Mas alami ini dan maunya sharing dengan TST ini bisa bermanfaat banyak banget untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia tentunya. Dan sebetulnya Mas Tejo lain itu banyak banget di Turki yang mungkin insya Allah mungkin beliau juga mau sharing dengan kita semuanya, mudah-mudahan. Dan tentunya tidak hanya Mas Tejo aja, tapi mungkin akan ada apa ya mbak-mbak lainnya yang juga ikut sharing dengan kita semuanya. Jadi untuk kalian semuanya yang sudah banyak chatting masuk komen ke Teteh Sari Turki, dan inilah salah satu jawaban yang real dan yang nyata. Mas Tejonya tuh ada nih di sini bersama saya, dan beliau sudah mengalami bagaimana dari proses awal, kemudian proses dari bandara, kemudian proses yang dialami di Turki itu sendiri seperti apa. Jadi dia terus terang Mas Tejo ini adalah pria yang sangat hebat, karena dia itu bukan Turki sebetulnya yang tujuan pertama, karena beliau itu sudah pernah melanglang buana dari negara-negara lain. Tapi karena faktor pandemi dan situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya memutuskan untuk datang ke Turki. Dan terus terang Mas Tejo ini tentunya sudah jam terbangnya sudah sangat tinggi. Jadi bisa saja ternyata kejadiannya seperti ini. Tentu kejadian ini tidak diharapkan oleh semua orang. Dan untuk teman-teman lain yang ingin memutuskan, khususnya untuk kaum pria yang mau ke Turki, seperti Mas Tejo sarankan, berpikirlah berulang kali. Apalagi maaf banget sekali lagi, TST ingin mengatakan mungkin untuk biaya itu sendiri kalian akan meminjam dari teman, dari saudara, ataupun mungkin dari mana saja. Dan yang memerlukan tentunya pembayaran segera. Karena begitu nyampe ke Turki, jangan berharap untuk mengembalikan uang itu. Untuk bertahan hidup pun mungkin akan hitungan sangat 1 sulit atau 2 bulan gitu. ya. Untuk diri Nggak sendiri bisa. di sini untuk makan sangat susah. Dan nah itulah Makan, tempat tinggal, apalagi Mas? ya semuanya ya Makan, Mas. tempat tinggal, transportasi biasanya Sangat itu. berat ya. Dan jadi itulah pengalaman yang Mas Tejo bagikan kepada kita semua, dan tentunya akan ada lagi Mas Tejo lainnya, dan semoga kita akan ada kesempatan untuk berbicara kembali dengan Mas Tejo lagi. Jadi untuk kalian semuanya, terima kasih untuk selalu setia dengan channelnya Teteh Sari Turki, dan jangan lupa tentunya di subscribe dulu ya, dan like, komen, juga bantu share, dan tentunya tunggu keseruan dari Teteh Sari Turki dengan program baru yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa dan
Terima kasih.